Shalom, Bapak Ibu Saudara. Renungan kita pagi hari ini berbicara mengenai penghakiman Elohim atau pengadilan Elohim. Dan kita melihat bahwa banyak orang memikirkan bahwa penghakiman Elohim itu bersifat negatif ya. Artinya hanya untuk menghukum kira-kira begitu ya, atau memberi upah ya. Tapi sebenarnya itu lebih dalam. Penghakiman Elohim itu katakanlah ada dua sisi ya. Sisi pertama memang mengekspresikan keadilan Elohim dalam arti dia sebagai hakim yang adil, dia akan memberikan apa yang sesuai dengan perbuatan seseorang ya. Orang akan apa yang ditabur orang ya itu yang akan dituainya ya. Jadi adil ya sebagai hakim ya, apa yang ditabur yang dituainya. Tapi ada satu sisi lain dalam penghakiman atau pengadilan Elohim ini, yaitu yang tertulis dalam Yesaya 26 ayat 9 bagian bawah itu. Sebab apabila engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Jadi sisi yang lain yang positif dari penghakiman itu adalah penduduk dunia akan mengenal, akan belajar apa yang benar kalau dia dihakimi oleh Tuhan. Tanpa dia dihakimi, dia tidak akan tahu. Masing-masing orang akan memiliki pandangan sendiri, merasa benar sendiri. Tapi ketika nanti Tuhan datang menghakimi, barulah kita belajar semuanya. Apa sih sebenarnya kebenaran itu? Karenanya, jika kita mencintai kebenaran, jika kita rindu untuk memahami kebenaran itu, kita sangat butuh penghakiman Elohim. Makanya pemazmur mengatakan, hakimilah aku Tuhan, selidikilah aku. Ya. Karena itu penting sekali ya, biar kita mengenal kebenaran ya. Jadi bukannya nantang Tuhan, tapi karena kita cinta kebenaran, kita ingin tahu nih apa yang benar. Apalagi dalam kekristenan saat ini kan, masing-masing denominasi, aliran, pendapat ini semuanya kan merasa diri benar semua ya. Jadi datanglah Tuhan ya, dan memang Tuhan akan datang untuk menjadi hakim yang adil. Paulus juga bilang begitu. Nah ini cuman masalahnya ada banyak orang bilang Tuhan datang menghakimi hanya untuk memberi upah ya, jadi nggak ada kerugian apa-apapun orang Kristen yang nanti dihakimi itu ya. Hanya soal Tuhan bawa mahkotanya yang gimana nih. Oke lah, kita lihat dulu lah penghakiman secara umum dulu ya. Ada 3 penghakiman dalam Alkitab yang secara umum berdampak kepada seluruh bumi ya. Yang pertama penghakiman Nuh ya, air bah itu maksudnya. Jadi waktu itu bumi udah kacau banget itu. Dan Nuh dan keluarganya, dia ada 8 orang. Dialah yang benar di hadapan Tuhan. Dan ketika dihakimi, ya air bah itu menghanyutkan semua. Dan akhirnya bumi menjadi lebih bagus lagi. Karena dihuni oleh 8 orang yang mendapatkan kasih karunia ya. Nah itu satu ya, penghakiman yang berdampak kepada seluruh bumi. Kemudian penghakiman salib. Salib itu pun penghakiman ya. Penghakiman dosa atas seluruh makhluk ya. Karena Yesus itu mati bukan hanya menanggung dosa kita. Alkitab mengatakan, Yohanes Pembaptis bilang, inilah anak domba Elohim yang menghapus dosa dunia. Kemudian atau Yohanes 2 katakan, Yesus itu pendamaian bagi dosa kita, bukan dosa kita aja, tapi dosa seluruh dunia ya. Dia juga disebutkan juru selamat seluruh dunia ya. Kalau dia nggak menyelamatkan dunia ya bagaimana mau dapat gelar itu ya. Oke lah. Penghakiman Yesus itu, penghakiman dosa itu seluruh makhluk, seluruh dunia itu ya. Oke. Kemudian ada satu penghakiman lagi yang jarang itu orang bicarakan, penghakiman lautan api ya. Kalau sudah lihat di dalam Wahyu itu ya, bagian terakhir sebelum datangnya langit dan bumi yang baru, itu ada tahta pengadilan. Kalau di sini tahta Elohim yang besar atau gimana ya? Aku melihat tahta putih yang besar itu, Wahyu pasal 20 ayat yang 11. Dan dia yang duduk di atasnya, darah lenyaplah. Dan ini penghakiman yang sangat menyeluruh juga ya, langit bumi itu semuanya. Bahkan ayat 14, mari saya baca dulu. Aku lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Ini penghakiman lautan api ini adalah menghapuskan maut atau kerajaan maut yang merupakan upah dosa. Upah dosa itu maut ya, bukan neraka kekal ya. Jangan lagi mikir-mikir yang begitu-begitu ya. Akan dihakimi itu maut dan dihancurkan kematian kedua. Jadi upah dosa itu maut, mati ya. Sebenarnya jenis hidup maut,
itu jenis hidup yang dikuasai iblis yang akhirnya berakhir kepada kematian fisik. Nah, upah dosa ini kematian pertama, maut. Nanti kematian pertama dimatikan oleh kematian kedua di sini karena lautan api itu adalah kematian kedua. Berarti ditiadakan. Jadi kematian pertama yang adalah upah dosa manusia ditiadakan, dihapus ya. Itu sebabnya lahirlah langit dan bumi yang baru ya. Jadi semua manusia akan diselamatkan melalui penghakiman lautan api ini ya. Saudara jangan kaget karena ini banyak orang pikir nggak ada lagi kasih karunia setelah ini zaman cuma kasih nanti nggak ada lagi. Padahal di sini di langit baru di sini ditawarkan air kehidupan. Oke lah. Sekarang kita masuklah dulu ke dalam penghakiman pribadi ya dan juga penghakiman gereja sekaliguslah itu ya. Nah, saudara lihat ketika kedatangan Tuhan nanti yang orang Kristen biasanya disebut kedua kali, itu Tuhan Yesus datang bukan kayak mau ngangkat umat Tuhan pergi ke surga nunjau di sana nyanyi-nyanyi, bukan begitu. Dia datang untuk menghakimi gerejanya. Yang pertama-tama dihakimi justru gerejanya dulu ya. Nah, saudara lihat dalam enggak usah kita baca lah itu ya Matius itu ya. Konteksnya kedatangan Tuhan. Di situ ada perumpamaan, bentuknya perumpamaan ini penghakiman ini. Pertama, penghakiman yang hamba jahat, hamba baik itu setia itu ya, ada dua tuh ya. Ada dua lagi penghakiman yang talenta itu, yang ada dikasih 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Ada yang di penghakiman yang di namanya gadis bijaksana, gadis bodoh, 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh. Ini semuanya orang Kristen karena mereka sedang menantikan kedatangan Tuhan ya. Lagi bukan namanya hamba kan. Jadi hamba jahat ini orang Kristen. Jangan saudara pikir kalau hamba setia ini orang Kristen, ini hamba jahat orang dunia belum lahir baru. Bukan begitu. Harus konsisten kalau menafsir Alkitab, jangan maunya semau-maunya aja. Jadi talenta juga begitu. Itu hamba yang 5 talenta itu orang Kristen tuh. Namanya 2 hamba ya, dikasih kepercayaan 5 talenta. Ini yang 2 talenta. Ini hamba 1 talenta juga orang Kristen. Ya, jadi saudara lihat ya, yang gadis bijaksana juga itu orang Kristen. Karena dia menunggu juga mempelai. Hanya ya kalau yang gadis bodoh gimana? Kristen juga, lahir baru juga. Karena dia menunggu juga. Cuma dia nggak mempersiapkan diri gitu. Nah, saudara lihat dari 3 perumpamaan ini, orang Kristen bisa ditolak. Betul-betul ditolak ya. Nggak diterima di dalam zaman berikut, yaitu zaman kerajaan 1000 tahun itu. Ditolak. 5 gadis bodoh itu pun ditolak. Hamba 1 talenta bahkan ratap dan ketak gigi ditolak. Demikian juga hamba jahat ini ditolak juga ya. Nah, jadi dalam penghakiman nanti di pengadilan Kristus, tahta pengadilan itu orang Kristen tidak semuanya diterima kan banyak orang yang penting kita tinggal upahnya aja kok. Sekali selamat percaya naik surga apa? Aduh. Tunggu dulu loh, itu mikir dulu, itu ayat-ayat itu jelas sekali. Mari saya baca lagi satu ayat yang bagian yang dari Korintus lah ya. Ini konteksnya, saudara 1 Korintus, saudara bisa baca itu dari 1 Korintus 10 itu sedang bicara soal perpecahan gereja. Di sini Paulus kata jangan ada perpecahan di antara kamu, saya pakai LT ya. Jangan kamu bilang aku dari golongan Paulus, aku dari golongan Apolos, aku dari golongan Kefas, atau bahkan yang bilang aku dari golongan Kristus. Nah, emangnya gereja itu terpecah-pecah begitu? Kayak sekarang aliran-aliran itu bukan gereja itu denominasi itu ya para pengikutnya apa namanya ya? Pemimpin yang narik murid gitulah kira-kira ya. Ini Paulus larang ini. Nah, terus dia bilang, setelah dia bicara banyak ya mengenai hikmat, karena banyak orang barangkali kagum kepada Apolos karena hikmatnya. Jadi Paulus jelasin soal hikmat Kristus itu, hikmat Elohim. Nah, di pasal 3, ini jelas ini Paulus bilang, ini saya baca aja lah ya. Dari ayat 11 ya. Sebab tidak seorang pun sanggup meletakkan fondasi yang lain selain yang sudah diletakkan, itu Yesus Sang Mesias. Dan jika seseorang membangun di atas fondasi dengan emas, perak, batu berharga, kayu, rumput, atau jerami. Jadi ada 2 jenis nih hamba Tuhan yang bangun gereja dengan emas, perak, batu berharga, atau kayu, rumput, dan jerami. Ya. Ayat 13. Dan tiap-tiap pekerjaan akan menjadi nyata nanti kelihatan, kalau sekarang belum kelihatan. Karena hari itu hari penghakiman itu akan menjelaskannya. Sebab hal itu akan disingkapkan oleh api. Jadi api itu akan membuktikan ini emas yang kita kerjakan ini emas atau dia kayu atau jerami gitu loh. Dan bagaimana rupa-rupa tiap pekerjaan itu api itu akan membuktikannya. Nah, perhatikan ya. Jika dari seseorang pekerjaan yang telah ia bangun di atasnya bertahan, ia akan menerima upah. Perhatikan ya. Yang pertama menerima upah. Yang kedua, jika dari seseorang pekerjaannya terbakar habis, ia akan menderita kerugian.
Jadi nggak dapat upah, tetapi memang dia sendiri akan diselamatkan, namun seperti melewati api. Karena memang semua manusia akan diselamatkan, kayak itulah penghakiman lautan api yang terakhir itu. Jadi gereja akan dihakimi, kita semua akan dihakimi, ya, supaya kita mengenal kebenaran. Tapi nggak berarti kita semua nanti diterima dalam kerajaan 1000 tahun, kerajaan yang berikutnya. Jangan cuma ngoceh tuh, nyenengin telinga. Oh, kalau sekali selamat percaya Yesus sudah, pokoknya tinggal upahnya aja lah di surga. Nanti barangkali emasnya bagus di jalan-jalan, apartemennya, rumah bapak tuh bagus. Itu namanya dongeng-dongeng nggak karu-karuan itu. Jadi saudara dan saya akan dihakimi. Bagaimana caranya kita bangun gereja? Ini dalam konteks ini gereja ya, bangun gereja. Jangan bikin perpecahan. Aku bangun nanti gini lah. Bisa ketahuan lah orang yang bangun gereja mana, yang bangun denominasi mana, itu akan kelihatan. Ya disitulah api akan membuktikannya, ya. Nah, tapi sekali lagi ya, saudaraku ya, jangan takut dengan penghakiman Elohim, karena penghakiman itu yang justru membuat kita mengenal kebenaran, ya. Kalau ditolak gimana? Iya nggak apa-apa. Memangnya kenapa? Supaya yang penting kita tahu, oh berarti yang saya bangun ini salah. Ternyata yang saya bangun, saya kayu, jerami, saya bikin perpecahan kepada gereja, saya bikin merusak gereja dan sebagainya. Nggak apa-apa. Yang penting kita mengenal kebenaran. Jadi saudara, ini yang penting, makanya hati kita ini cinta kebenaran atau mau enaknya aja, yang penting masuk surga, naik surga, dan yang itu dongeng juga tuh, bohong aja itu. Nah, oke lah. Kesimpulannya apa nih ya? Kesimpulannya. Jadi pengadilan Elohim, saudara dan saya pasti kita akan dihakimi. Semua orang akan dihakimi. Tapi secara khusus gereja dulu dipisahin. Ini duluan soal yang akan dihakimi pada kedatangan Tuhan yang biasa disebut kedua kali itu. Nah, di situ saudara, mari kita minta kasih karunia Tuhan lah. Karena nggak semua orang Kristen nanti diterima. Hamba 1 talenta itu dibuang, dia kena ratap dan kertas gigi. Garis 5 garis bodoh itu dibuang, itu ditolak, itu nggak terima ya di pesta perkawinan itu. Kemudian hamba jahat itu, dia suka mukul-mukul hamba yang lain. Begitu ya. Oke lah. Jadi kita bawakanlah kesimpulannya. Marilah kita berdoa, Tuhan, biarlah aku mendapat kasih karunia-Mu sehingga aku bisa bangun gereja dengan baik. Aku bisa berkelakuan dengan berkenan di hadapan Tuhan. Aku hidup di hadapan Tuhan ya, dan berkenan di hadapan Tuhan, dan bertahan ketika datang api pengujian di hari penghakiman nanti ya. Enggak usah takut ya, karena kita di sana akan mengenal kebenaran ya. Haleluya. Amin.